10. Renungan. Beban atau bantuan Tuhan. Indonesia terbilang negara yang rajin meminta bantuan. Baca pinjaman. Tujuannya memang baik, seperti sekarang ini. Bantuan sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, memberdayakan usaha kecil dan lemah, dan sebagainya. Tetapi pokok persoalannya, apakah bantuan itu tepat sasaran? Selamat kalamat. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, bantuan dapat menjadi beban. Tujuannya meringankan tetapi malah memberatkan. Kita ingat Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo tahun 1994 mengatakan bahwa kebocoran dana pembangunan kita mencapai 30%. Disinyalir karena birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit. Meskipun sudah dicanangkan debirokrasi dan deregularisasi, semua itu baru dalam tahap ide, realitas ideal, dan belum terwujud benar realitas sosial. Kenyataan bila orang mengurus sesuatu masih harus melewati banyak pos, baca meja, dengan banyak amplop, baca uang. Sebagai pelicin, tanda terima kasih, uang lelah, atau entah apapun namanya. Semua itu disebut dengan bagus, sesuai dengan prosedur. Padahal yang benar adalah pemerasan, pungutan liar, korupsi, atau penyelewengan. Bahkan mencairkan bantuan pun dipersulit. Rakyat berada di posisi lemah, kadang harus berlaku sebagai pengemis, bodoh, tak tahu aturan, merepotkan, banyak bicara dibilang rewel, bertanya disebut protes, dan hanya boleh menurut, menerima saja bantuan berapapun, meskipun tak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Sebaliknya, aparat berlagak sebagai orang yang sibuk, penting, tak boleh diganggu, sok kuasa, dan harus dihormati. Padahal sebenarnya mereka itu abdi negara yang harus melayani, menghormati, dan harus membantu rakyat, dan bukan sebaliknya. Keadaan seperti ini berlangsung selama Orde Baru dan sepertinya belum banyak berubah hingga saat sekarang. Kini kita telah memasuki pasca Orde Baru, era reformasi, bangkitnya people power yang diprakarsai oleh mahasiswa satu perjuangan, diantaranya masalah membersihkan KKN. Andai kata usaha ini benar-benar berhasil, kiranya tak ada alasan kita untuk menerima pinjaman, entah dari manapun datangnya, IMF, Bank Dunia, Bank Jepang, dan sebagainya. Bila tidak, segala bantuan itu hanya mendatangkan mudarat, loss daripada manfaat, benefit, bumerang daripada berkah. Bila berhasil, kita boleh berteriak setiap mendapat bantuan, hore, bantuan cair, ekonomi bangkit, puji Tuhan, haleluya. Atau haruskah kita bersedih, Allah mak kasihan generasi penerus mendapat warisan hutang yang konon setiap bayi lahir sudah hutang 7 juta rupiah. Kiranya seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun amat relevan kita perhatikan, terlebih di saat perekonomian kita yang sedang krisis ini, terutama para pengelola negara yang harus memperhatikan.
Yohanes dapat dilihat sebagai orang pertama yang mewartakan kerajaan Allah. Krisis yang mengancam sejarah keagamaan Israel menuntut metanoia, yaitu pembaruan sikap yang radikal di hadapan Allah. Ia mengajak orang untuk bertobat dan memberikan garis-garis konkret sebagaimana dituntut oleh pertobatan itu. Seperti para nabi pendahulunya, ia menyerukan agar orang memberi amal sedekah bagi yang berkekurangan. Ia pun mengajak para prajurit untuk bertindak adil, jangan merampas, melainkan harus mencukupkan dengan gajinya. Para pemungut cukai tidak boleh menagih dari yang sebenarnya dan sebagainya. Lihat Lukas bab 3 ayat 8. Ia mengendaki pembaruan moral tanpa harus beralih profesi, namun harus rela berbagi. Yang memiliki 2 helai baju memberikan kepada yang tidak punya. Tuntutan semacam itu urgen untuk situasi sekarang, bahkan aktual sampai kapanpun. Mengingat KKN masih terus ada, bahkan menimpa Menteri Sosial. Dalam masyarakat yang kontras tajam kaya miskin, antara yang berkuasa dan yang lemah, tidak mungkin berbicara tentang pertobatan tanpa sesuatu usaha nyata untuk menangani perbedaan-perbedaan yang ada. Apa yang dialami orang pada masa Kekaisaran Roma, kita alami juga kini di Indonesia. Realitas rezim yang kurang adil dan berat untuk kehidupan rakyat banyak, semoga semakin terkikis. Semoga seruan Yohanes Pembaptis menggema sekarang dan di tempat kita. Tuhan memberkati. Amin.